Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan peradilan yang ada di Timur Tengah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, pendahuluan tentang kehidupan peradilan di Timur Tengah. Kemudian kita akan membahas tentang sistem peradilan yang ada di Timur Tengah. Kemudian kita akan membahas tentang tantangan dalam kehidupan peradilan yang ada di Timur Tengah. Kemudian kita akan membahas juga tentang reformasi peradilan dan prospek masa depan di Timur Tengah. Dan kita akan akhiri dengan kesimpulan. Teman-teman sekalian, Timur Tengah memiliki peradaban yang sangat luar biasa panjang, memiliki sejarah yang luar biasa panjang, dan memiliki warisan kebudayaan yang sangat banyak. Karena itu, wilayah Timur Tengah yang sangat luas ini dipengaruhi oleh berbagai peradaban-peradaban masa lalu, seperti peradaban kuno, peradaban Islam, dan mulai masuk ke peradaban modern. Maka kehidupan peradilan di Timur Tengah memang bisa dikatakan memiliki berbagai campuran dari peradaban-peradaban besar yang pernah berdiri di wilayah tersebut. Lalu seperti apa sebenarnya struktur peradilan di wilayah Timur Tengah? Sebagaimana kita ketahui, wilayah Timur Tengah sangat beragam dan juga luas, namun secara umum wilayah-wilayah di Timur Tengah, karena mereka mayoritas merupakan wilayah-wilayah Islam, memiliki dua sistem peradilan. Yang pertama adalah peradilan umum. Peradilan umum ini mencakup berbagai unsur kehidupan masyarakat, baik itu dari segi bisnis, hukum pidana, perdata, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sebagian besar negara-negara Timur Tengah, karena mereka negara Islam, mereka juga memiliki peradilan agama. Dalam peradilan agama ini biasanya dibahas berbagai hal yang bersifat interaksi antar sesama manusia, seperti pernikahan, perceraian, kemudian waris, dan lain sebagainya. Dan dua peradilan ini berjalan secara bersamaan dan di dalam satu wilayah kedaulatan yang sama. Selanjutnya ada perbedaan sebenarnya teman-teman antar negara-negara di Timur Tengah. Ada sebagian negara yang menerapkan syariah Islam dalam hukum-hukum pidana mereka, antara lain seperti di Iran dan juga di Saudi Arabia. Namun ada juga beberapa negara yang tidak menggunakan, seperti antara lain di beberapa negara yang bisa kita katakan lebih condong kepada sekularisme, seperti di wilayah Turki, kemudian di wilayah Mesir, Tunisia, dan lain sebagainya. Maka masing-masing negara memiliki sistem peradilan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian peran hakim pun dan juga advokat sangat penting. Mereka memiliki peran yang sangat krusial dan memiliki unsur yang sangat penting, menjadi unsur yang sangat penting di dalam kehidupan peradilan di wilayah Timur Tengah. Dan ada beberapa hukum yang berlaku di Timur Tengah. Yang pertama adalah hukum sipil, teman-teman sekalian. Hukum sipil ini mungkin yang biasa diadopsi ya oleh masyarakat Timur Tengah dari masyarakat Barat. Dan sebagian wilayah Timur Tengah memang pernah menjadi bagian dan dikolonialisasi, dijajah oleh negara-negara Barat. Maka hukum dari Inggris, kemudian dari Prancis, sebagian diadopsi dan diadaptasi menjadi hukum sipil yang berlaku di wilayah Timur Tengah. Selain itu juga hukum Islam berlaku di hampir semua wilayah Timur Tengah, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sosial, sebagaimana sudah kita bahas tadi, seperti hukum pernikahan, perceraian, kemudian waris, ya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan juga ditentukan dan dibahas di dalam hukum-hukum Islam atau hukum syariah. Selain itu ada juga hukum adat yang juga masih ada di beberapa wilayah di Timur Tengah yang juga masih diakui keberadaannya sampai hari ini. Kemudian ada juga hukum internasional. Hukum internasional berlaku di beberapa tempat yang melibatkan beberapa negara dalam satu wilayah. Seperti misalkan yang berkaitan dengan penggunaan air Sungai Nil. Sungai Nil dimanfaatkan oleh beberapa negara besar seperti Sudan, Ethiopia, dan juga Mesir. Dan penggunaannya ini mau tidak mau harus menggunakan hukum internasional karena berada di lintasan beberapa negara-negara. Karena itu hukum internasional juga menjadi hukum yang penting dan juga berlaku di Timur Tengah.
Ada beberapa tantangan dalam kehidupan peradilan di Timur Tengah. Yang paling penting adalah independensi peradilan. Banyak wilayah Timur Tengah merupakan negara-negara yang dipimpin secara otoriter. Karena itu, ketika penguasa berkuasa di sana, kebanyakan dari mereka menggunakan kekuasaan mereka yang ada di pemerintahan untuk mengatur peradilan. Dan ada kalanya orang-orang ditangkap tanpa diadili untuk menjaga kepentingan pemerintah. Selain itu juga dalam penerapan syariah, beberapa wilayah di Timur Tengah memang menggunakan sistem syariah. Namun ada kalanya hal ini juga menjadi kontradiksi. Ada masyarakat yang tidak menginginkan dan ada masyarakat yang menginginkan. Di beberapa negara mereka sangat pro kepada hukum-hukum syariah. Namun ada juga yang kontra dan lebih memilih hukum yang lebih sekuler yang berasal dari barat. Selain itu juga keamanan menjadi masalah serius. Bagaimana mungkin peradilan dan keadilan dapat ditegakkan apabila peperangan konflik masih terjadi, terutama di sebagian wilayah di Timur Tengah seperti di Yaman, Suriah, dan beberapa tempat lainnya. Namun sudah terjadi reformasi dalam peradilan di Timur Tengah, seperti di Mesir, pasca Arab Spring 2011 dan 2013, pemerintah Mesir di bawah Abdul Fattah al-Sisi dan juga parlemen Mesir melakukan beberapa revisi undang-undang dan peradilan sehingga terjadi modernisasi di dalam peradilan di Mesir. Demikian juga di Uni Emirat Arab, yang mereka mulai menggunakan teknologi blockchain di dalam peradilan yang membuat Uni Emirat menjadi semakin maju dalam bidang peradilan. Selain itu, ada juga kelompok hak asasi manusia di Iran yang sudah berperan aktif yang menjadikan peradilan menjadi lebih transparan. Namun ada tantangan besar dalam proses reformasi seperti yang terjadi di Suriah, di mana Bashar Assad masih memegang kendali dalam pemerintahan sehingga menyulitkan peradilan yang ingin mengusut Bashar Assad. Dan tentu saja tantangan terbesar di wilayah Timur Tengah sesungguhnya ada di wilayah Palestina yang masih di bawah pendudukan Israel, yang tentu saja tidak bisa mendapatkan keadilan yang layak, yang seadil-adilnya karena masih di bawah kendali orang-orang Israel yang banyak menzolimi masyarakat Palestina. Dan ada beberapa prospek masa depan yang cukup progresif di Timur Tengah, seperti di Tunisia yang mereka mulai bekerja sama dengan negara-negara Eropa untuk melakukan modernisasi dalam kehidupan peradilan. Kemudian juga di Syria, di mana masyarakat internasional juga ikut berkontribusi membantu pemulihan dan juga progres dalam kehidupan peradilan di Syria. Demikian juga di Mesir, di mana sudah ada beberapa revisi yang memberikan hak-hak yang lebih baik kepada perempuan, terutama yang berkaitan dengan waris, cerai, dan lain sebagainya. Selain itu, Uni Emirat Arab juga sudah membuat hukum-hukum yang berkaitan dengan bisnis, yang membuat kehidupan di Timur Tengah, terutama di Uni Emirat, lebih transparan, sehingga memudahkan investasi asing masuk ke Uni Emirat Arab. Bahkan Yordania juga sudah mengembangkan aplikasi di smartphone yang bisa digunakan untuk mengecek perkembangan kasus dari warga negaranya. Demikian juga keamanan data di Qatar juga sudah mulai terjamin, sehingga kehidupan peradilan di wilayah-wilayah tersebut menjadi semakin baik. Maka kita sampai kepada kesimpulan teman-teman sekalian, ada tantangan yang sangat besar dalam independensi karena pemerintahan otoriter yang ada di Timur Tengah. Kemudian modernisasi teknologi juga sudah terjadi dalam masyarakat di Timur Tengah, terutama di bidang peradilan, dan juga peradilan juga semakin diandalkan di Timur Tengah untuk keadilan, meskipun masih banyak tantangan. Terima kasih teman-teman, dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.